Oke, saya Bagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database di PHP MyAdmin. Oke, langkah pertama kita pilih web browser favorit kita terlebih dahulu. Terus kita akan masuk ke SAMPP softnya dulu. Kita pilih PHP MyAdmin. Oke, di sini karena saya memakai bahasa Indonesia, jadi klik saja basis data, terus ciptakan. Belum saya isi, maaf. Namanya lalu setelah kita menginputkan nama, terus kita klik ciptakan. Database perkenalan Bagas 2 telah dibuat, tandanya telah berhasil. Terus kita lihat di bagian kiri sudah muncul, berarti sukses pembuatan database-nya. Sekarang kita akan membuat tabel mahasiswa. Dengan kolom 2, jumlah kolom 2, kita go. Sudah, kita isi nama kolomnya, nama pertama kita akan membuat nim, terus jenisnya tipe datanya char. Tipe data atau jenisnya char. Ya, terus ukuran panjang atau size-nya 9. Keterangannya primary key, kita buat primary key. Ya, kita buat primary key dengan konsep index, lalu kita pilih primary. Oke, untuk kolom yang kedua kita isi dengan nama, tipe datanya varchar, ukuran panjangnya 30. Kalau sudah, kita klik go. Lalu kita ketik simpan. Saat sudah muncul seperti ini, berarti tabel sudah berhasil dibuat. Oke, kita buat tabel yang kedua dengan nama tabel penerbit. Create tabel. Nama kolomnya adalah KD, terus tipe datanya adalah char. Ukuran panjang atau size-nya 2. Terus keterangannya adalah primary key. Kolom yang kedua namanya adalah nama penerbit.
udah finish terus kita go, lalu kita simpan. Terus untuk tabel yang kedua adalah tabel buku. Kita buat nama tabel buku. Oh ya, maaf, tadi untuk go itu untuk menambah satu kolom atau add kolom. Jadi kalau tadi penulisannya di kolom itu sudah selesai, sudah finish, langsung saja dipencet simpan. Kalau mau menambah kolom itu dipencet go atau ditambahkan di sini permintaan kolomnya berapa, lalu dipencet go. Baik, kita buat tabel yang ketiga, nama tabel buku. Kolom yang pertama namanya di buku. Tipe datanya adalah car. Size-nya 2. Terus keterangannya adalah pemerkai. Kolom yang kedua namanya judul. Tipe datanya varchar. Terus size-nya 30. Oke, untuk menambahkan kolomnya, misalnya kita akan menambahkan kolom sebanyak 3. Di sini kita tulis 3, lalu kita pencet go. Ya, akan menambah seperti ini. Kolom yang ketiga namanya jumlah buku. Dengan tipe data integer. Ya, integer. Dan kolom yang kedua adalah harga buku. Dengan tipe data double. Kolom yang terakhir adalah kode penerbit. Dengan tipe data car. Dan ukuran 2. Oke, kita klik simpan terlebih dahulu. Ya, sekarang kita akan membuat foreign key pada field kode penerbit di tabel buku. Kita klik tabel buku. Saya akan menuliskan SQL query-nya di sini. Seperti ini SQL query-nya. Maaf, tadi ada kesalahan penulisan coding ya. Ini customer kontaknya kita ganti dengan nama tabel buku, alter tabel buku add foreign key. Ya, kode penerbit references custom ya, customer. Customernya kita ganti dengan tabel penerbit. Selesai, langsung kita pencet go. Oke, berhasil. Jadi kode penerbit yang ada di tabel buku sudah berketerangan foreign key.
atau menyambung dengan kode penerbit yang ada di tabel penerbit. Oke, next. Sekarang kita akan buat tabel selanjutnya dengan nama tabel pinjam. Oke, namanya tanggal pinjam. Dengan tipe data date time. Terus tabel yang kedua, kolom yang kedua dengan nama NIM. Tipe data char size atau ukurannya 9. Kita tambah kolomnya sebanyak 2. Tadi kepencet simpan, jadi kita ubah, kita tambahkan tabel lagi ya. Oke, caranya dengan kita tulis 2 di sini, lalu kita pencet ya, kita tulis namanya, nama kolom di buku. Tipe datanya adalah char. Dengan size-nya 4. Yang kolom yang terakhir dengan nama tanggal kembali. Tipe datanya adalah detail. Oke, finish. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat foreign key lagi di kolom yang bernama NIM dan kode buku. Ya, pertama kita buat yang NIM dulu ya. Kita masukkan hardware-nya. Kita ganti nama tabelnya pinjam add foreign key di NIM dan reference berhubungan dengan tabel mahasiswa pada kolom NIM. Ya, kita klik go. Oke, berhasil. Yang kedua kita akan menambahkan keterangan foreign key pada kode buku. Tabel pinjam sudah betul, kita ganti saja ini dengan kode buku. Lalu ini tabelnya kita ganti dengan tabel buku. Oke, kita ganti ini juga dengan kode buku. Lalu kita sudah selesai, kita klik go. Oke, berhasil. Menampilkan struktur. Sekarang kita akan menampilkan strukturnya buku. Tabel buku seperti ini jadinya nanti ya strukturnya. Lalu tabel mahasiswa kita klik seperti ini.
primary key-nya. Lalu kita klik tabel penerbit ya, primary key ada sini ya, kita klik pinjam ada ya, seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan field alamat pada tabel mahasiswa. Kita pilih saja tadi add column. Kita pilih pada akhir tabel, lalu kita pencet dengan nama alamat. Datanya adalah varchar dengan size 30. Kalau sudah selesai kita pencet simpan. Oke, sudah selesai. Next kita akan membuat field pengarang setelah field judul pada tabel buku. Oke, kita pencet tabel buku, lalu di sini kita pilih satu, sisipkan. Kita centang sisipkan setelah ini, kita klik sisipkan setelah judul ya, setelah judul. Oke, kita go. Namanya adalah pengarang. Pengarang dengan tipe data varchar dan size-nya 30. Oke. Lalu kita simpan. Sudah finish. Oke, ini sudah ada setelah judul. Oke, next kita akan membuat menambahkan alamat pada tabel penerbit. Oke, kita pilih select tabel penerbit seperti biasa. Langkah-langkahnya kita pencet go. Namanya alamat, nama fieldnya alamat. Oke, tipe datanya adalah varchar. Varchar dengan size 50. Oke, kita simpan. Sekarang cara mengubah nama tabel mahasiswa menjadi member, kita akan mengubahnya seperti itu. Kita select tabel mahasiswa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita pilih operasi, kita select, kita klik. Di sini muncul form pilihan untuk tabel, untuk pemeliharaan tabel, untuk urutan tabel berdasarkan ini. Langkah yang pertama untuk mengubah nama tabel, kita ganti saja ini nama mahasiswanya dengan nama member. Oke, kalau selesai kita go. Rename tabel perpustakaan mahasiswa TU perpustakaan bagi member. Oke, sekarang kita sudah masuk, kita buka strukturnya, akan berubah nama menjadi member. Oke, kita sekarang akan menghapus field harga buku pada tabel buku. Pada tabel buku ya, kita klik, lalu klik saja. Di sini ada tulisannya hapus, kita klik oke.
muncul SQL query-nya alter tabel buku drop harga buku. Jika Anda yakin, klik saja ya. Ya, sudah menghilang, berarti berhasil. Sekarang kita next akan menghapus tabel pijat. Ya, susah-susah membuat dihapus ya tabelnya. Tabel pinjam, kita buka dulu struktur tabelnya. Oke, kita ketikkan SQL query-nya saja. Ingin menghapus, klik saja go. Terus akan muncul tabel seperti ini, klik OK. Memproses, dia akan mengeksekusi, hilang tabelnya. Ya, next kita akan memasukkan data ke beberapa tabel. Pertama ke tabel member, kita klik tabel member. Terus kita pencet tombol sisipkan ini, lalu muncul tampilan form seperti ini. Lalu kita isikan value-nya, name-nya misalnya 1, 2, 3, 1, 0, 1. Kita pencet tombol go ini. Dapat muncul seperti ini. Values. Kita pencet go. Yang dipencet go. Kalau ingin menambahkan tabel berikutnya, cukup diedit di sini saja biar tidak repot. Kita ganti saja value-nya 1, 2, 3 misalnya, kita ganti ini menjadi kita ganti 2 nama. Alamatnya kita ganti. Kenapa error Kojidiko? Karena di name-nya itu sudah diberi primary key, jadi tidak boleh ada yang double atau menduplikasi entry. Kalau sudah kita pencet go. Nah, seperti ini. Seterusnya kita akan buat 5 data pada tabel member.
Oke, finish. Oke, semua data sudah terisi. Kita lihat pada tabel member akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel penerbit dengan cara seperti tadi. Akan membuat 4 data dengan cara yang sama seperti tadi. Ini saya sama penulisan. Oh, salah ya. Salah. Ya bisa diedit nanti ya. Alamannya tadi yang data ketiga salah, ada penulisan alamatnya. Nanti kita edit saja. Penulisannya salah ya, kita ganti saja. Di sini kita ganti Surabaya saja. Oke, jika sudah akan terlihat seperti ini. Alamatnya sudah ganti. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke tabel buku. Kita pencet saja seperti langkah seperti biasa, sisihkan. Sesuaikan penulisannya dengan size-nya tadi ya, atau panjang nilainya tadi, panjang jumlah karakter kita sesuaikan. Kalau lebih ya error.
klik saja dulu akan tampil seperti ini. Baik, sekarang kita akan menampilkan semua data-data file member. Kita klik tabel member ya, seperti ini strukturnya dan tampilan datanya. Oke, sekarang kita akan menampilkan data di tabel member yang mempunyai NIM antara 123010001 sampai 123010003. Oke, langkah pertama isikan, kita akan memunculkan 3 kolom. Salah, dimulai dari kolom 1 ya. Oke, seperti ini. Kita klik tampilkan, jadinya akan seperti ini. Sekarang kita akan menampilkan member yang berakhiran dengan huruf an. Oke, kita masukkan skalbernya. Kita masukkan kode ya. Lalu kita go. Oke, seperti ini jadinya. Akan muncul data yang berakhiran dengan on. Next, kita akan menampilkan semua data pada tabel member selain pada penerbit 1, seperti langkah yang nomor 1 tadi ya. Kita pilih tabel penerbit terlebih dahulu. Ya, seperti ini jadinya. Semua data akan muncul kecuali KD penerbit 1. Next, kita akan menampilkan nama penerbit, alamat dari tabel penerbit yang mempunyai KD penerbit dengan 1. Berarti kita hanya memunculkan KD penerbit yang 01 saja. Oke, mudah saja, kita ubah saja startnya dengan 1. Ya, sudah muncul. Hanya KD penerbit 01 saja yang muncul. Next, kita akan menampilkan data yang mempunyai jumlah buku kurang atau sama dengan 7. Jumlah data yang mempunyai jumlah buku. Oke, kita klik tabel buku. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL query-nya. Kita ketikkan sudah, programnya selesai.
judul buku yang mempunyai jumlah buku lebih dari 10. Oke, langsung saja. Oke, kita ketikkan vocabulary-nya di sini. Ya. Seperti ini. Kita klik MySQL balikan hasil kosong. Titikkan baris yang kosong pencarian untuk apa ya. Kenapa muncul seperti ini? Karena judul buku, jumlah buku yang lebih dari 10 tidak ada di tabel buku, jadi hasil pencariannya kosong. Next, kita akan mengupdate data. Kita akan mengubah nama Satya Jaya menjadi Abul Fatah pada tabel member. Kita klik saja member. Kita klik ubah. Salah. Abul Fatah ya tadi. Satya Jaya. Satya Jaya. Kita ganti dengan Fatah. Jadi cara yang tadi ya sudah kita bahas. Kalau sudah dikonfirm tigo. Next, kita akan merubah alamat Solo menjadi Surabaya pada tabel penerbit. Masih tadi kita tampilkan semua saja ya. Solo menjadi Surabaya, kita ubah saja, klik ubah Surabaya. Kita confirm, kita pencet kok akan muncul seperti ini. SQL query-nya seperti ini. Oke, next kita akan mengubah jumlah buku desain web dari 7 menjadi 25. Berarti yang ini ya, 7 menjadi 25 ya, kita ganti saja logo. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita yang terakhir adalah mengubah jumlah buku menjadi 50 pada pengarang Abdul Fatah dan Bagus. Oke, buku ganti saja Fatah, mana Abdul Fatah ini, bukunya 50. Oke, Bagas kita ubah juga jumlah bukunya menjadi 50 klik. Oke, clear, selesai. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang hapus data. Oke, yang pertama kita akan menghapus data buku pemrograman web yang berkode 01 pada tabel buku dengan judul pemrograman web. Kita pencet saja tulisan hapus ini, kita klik, kita confirm, oke. Dia akan menghilang. Kemudian kita hapus data member yang bernama Satya Jaya pada tabel member. Oke, kita klik tabel member terlebih dahulu, kita cari Satya Jaya. Maksud saya Abul Fatah ya. Abul Fatah, kita klik saja hapus, konfirmasi, oke. Oke ya, sudah selesai
tutorial saya tentang membuat database perpustakaan tadi melalui PHP MyAdmin. Saya Bagas. See you sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. See you.